Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan sosiologi kelas 11. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Erik Setiawan. Video ini bertujuan untuk memperbaiki nilai sosiologi saya pada kelas 11 bab 3, konflik sosial di masyarakat. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Secara terminologi, konflik berarti pertentangan langsung yang disadari oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuannya. Lewis mendefinisikan konflik sosial sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Dapat disimpulkan bahwa konflik sosial merupakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan hal-hal yang dicapai. 1. Faktor penyebab konflik sosial. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial antara lain yaitu sebagai berikut. A. Perbedaan pendirian dan keyakinan setiap individu. B. Perbedaan kebudayaan. C. Perbedaan kepentingan. Selain itu, konflik juga dapat terjadi secara alamiah karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan konflik. Dikutip dari Wirarawan 2010 halaman 8-13. Kondisi objektif tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, komunikasi yang tidak baik, kebutuhan, sistem imbalan yang tidak layak, dan tujuan yang berbeda. 2. Bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan sifat konflik dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik destruktif, muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci, dan dendam dari individu atau kelompok terhadap pihak lain yang berakibat rusaknya benda atau kehilangannya nyawa orang. 2. Konflik konstruktif. Secara terjadi konflik ini karena adanya perbedaan pendapat dalam menghadapi suatu masalah yang menghasilkan konsensus untuk mencari jalan tengahnya. Misalnya perbedaan pendapat antar anggota satu dengan anggota yang lain dalam suatu organisasi. Nah, bentuk yang kedua ada berdasarkan pelaku konflik, terbagi menjadi 2. Yang pertama, konflik vertikal terjadi dalam satu struktur sosial yang memiliki hierarki kekuasaan. Yang kedua, ada konflik horizontal terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang setara. Misalnya, konflik antar peserta didik. Bagian 2, konflik dan kekerasan. Sukanto mengartikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Kekerasan juga dapat berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau kelompok yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis. Kekerasan langsung biasanya berupa kekerasan fisik karena kekerasan ini langsung terwujud dalam bentuk perilaku nyata. Kekerasan struktural dapat disebut sebagai sebuah proses terjadinya kekerasan. Kekerasan kultural juga dapat disebut sebagai kekerasan psikologis, artinya suatu bentuk kekerasan permanen yang terwujud dalam bentuk sikap, nilai, dan norma yang sudah lama dianut masyarakat setempat. Berikut merupakan dampak perubahan sosial. Yang pertama, ada dampak negatif. Kesenjangan sosial, seperti perubahan sosial yang tidak merata, dapat mempengaruhi kesenjangan ekonomi dan sosial antar kelompok masyarakat. Krisis identitas, perubahan budaya yang cepat dapat menyebabkan kebingungan dan krisis identitas bagi individu dan kelompok masyarakat. Konflik sosial, perbedaan nilai norma-norma dan kepentingan dalam memicu konflik dan perselisihan antar kelompok masyarakat. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama ada sikap tradisional dan konservatisme. Yang kedua ada ketidaktahuan dan ketakutan akan hal baru. Yang ketiga, kurangnya kemampuan dan sumber daya. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi pada bab 3 Sosiologi kelas 11. Terima kasih.